Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur-sedulur semua, jamaah Randu Jembagar. Pada kesempatan rutinan malam Sabtu Ngapon Minggu Pon ini, yang berbahagia ini kita mau membahas mengenai Perang Jawa, atau yang lebih kita kenal yaitu Perang Diponegoro, yang akan nanti disampaikan oleh Kang Indra Agusta. Dan pada kesempatan kali ini fokus pembahasan mengenai Jawa pasca Perang Diponegoro. Jadi ada apa sih mengenai kondisi Jawa, dalam arti mungkin akan lebih luas ya. Indonesia sekarang ini pasti terbentuk, kondisi sekarang terbentuk dari beberapa peristiwa besar di nasional. Nah, salah satu peristiwa besar dalam sejarah itu adalah Perang Jawa, yang pada waktu itu Belanda sebagai sebagai penjajah yang sudah lama di Indonesia ini mengalami kerugian yang sangat besar. Tentu ini juga akan berpengaruh pada metode penjajahan, dalam tanda kutip metode yang lain terhadap masyarakat Indonesia pada waktu itu, yang punya implikasi terhadap kondisi yang sekarang. Nah, tanpa lama-lama saja saya mengatakan, saya akan memberikan waktu dan tempat Kang Indra Agusta untuk memaparkan materinya. Semoga Kang Indra. Sugeng dalu teman-teman. Nah, langsung mulai saja. Nama saya Indra Agusta. Saya hari ini akan membahas tentang apa yang terjadi setelah Perang Jawa. Jadi tahun 1825 sampai 1830 terjadi sebuah perang, di mana ini adalah perang pertama kali ketika pasukan kolonial atau pasukan Belanda itu pertama kali masuk ke Jawa bagian selatan atau pedalaman-pedalaman Jawa, dan menggunakan pasukan lebih dari 5.000, totalnya hampir 15.000. Jadi 8.000 prajurit lokal, 7.000 prajurit kolonial. Perang ini juga menghabiskan biaya yang tidak sedikit, totalnya hampir 200 juta gulden, kalau di kurs sekarang itu sampai 1,5 triliun untuk 5 tahun perang. Dan biaya yang nggak main-main untuk sebuah peperangan. Lalu perang ini juga memakan korban penduduk Jawa itu sebesar 200.000 pengikut sang Pangeran Diponegoro meninggal dunia. Jadi ini merupakan sebuah konflik besar dan yang akan merubah tatanan Jawa di kemudian hari. Jadi untuk singkatnya, perang ini terjadi karena setelah ini ada kondisi internasional. Jadi di Eropa sedang ada perang antara Inggris dan Perancis, dan otomatis ketika gubernur Hindia Belanda Daendels itu menjadi gubernur di sini, itu dia mewakili seorang tokoh yang menjadi raja di kerajaan Hollandia atau Belanda, itu bernama Louis Bonaparte. Louis Bonaparte ini adalah adik dari Napoleon sendiri. Jadi waktu itu Belanda itu sedang dijajah oleh Prancis. Nah, Belanda yang sedang dijajah oleh Prancis ini sedang berperang dengan Inggris. Nah, ketika Prancis ini menang atas Belanda, otomatis dia menguasai wilayah jajahan Belanda di sini, di Hindia Belanda. Jadi Daendels itu bukan orang Belanda, tapi lahir di Belanda dan sebagai perwira militer Prancis. Terus singkat cerita, kedatangan Daendels dalam rangka membuat pertahanan militer, karena waktu itu sudah mulai beberapa serangan Inggris di Jepara dan di, kalau nggak salah, di Makassar atau di daerah timur, aku lupa. Itu sudah mulai ini perang antara Inggris Prancis di Hindia. Jadi fungsinya Daendels pertama kali datang ke sini adalah membuat garis demarkasi atau pertahanan militer di sepanjang pantai utara Jawa. Nah, proyek besar ini yang kita kenal kemudian hari sebagai nama Jalan Raya Pos Anyar Panarukan, yang
sangat panjang itu. Kemudian di tengah-tengahnya nanti ada pabrik meriam di Semarang, ada gudang-gudang mesiu di Cirebon maupun di Surabaya dan seterusnya. Kemudian tak lama setelah itu persiapan Delius yang hampir matang untuk mengatasi pertempuran melawan Inggris ini, tiba-tiba Napoleon di Eropa sedang mengadakan perang, dan perang ini kemudian menentukan nasib Hindia Belanda di sini. Jadi namanya pertempuran Waterloo, memang tempatnya di Waterloo itu. Kemudian Napoleon itu kalah, Prancis ini kalah. Kemudian otomatis Hindia Belanda ini tidak lagi menjadi wilayah kekaisaran Prancis. Lalu Hindia Belanda kemudian jatuh ke tangan Inggris. Dari situlah Dendles itu ditarik ke Prancis untuk berperang, sampai kemudian hari dia tidak pernah menginjakan kaki di sini lagi. Dan dia di sini membuat tinggalan-tinggalan. Salah satunya adalah batalion artileri dan kavaleri, jadi batalion pertahanan darat dan batalion berkuda yang ada di Kadipaten Projo Mangkunegaran, yang terkenal dengan Legiun Mangkunegaran. Jadi itu tinggalannya Napoleon. Dan itu yang membuat kemudian hari akan membuat bentuk-bentuk militer dari Jawa itu kemudian berbeda. Jadi singkatnya seperti itu. Kemudian datanglah masa transisi, waktu itu Jensen dan Lord Minto itu sebagai dualitas kepemimpinan transisi. Kemudian Raffles datang ke sini. Lalu apa yang memicu perang Jawa? Yang memicu perang Jawa sebenarnya adalah perubahan tata adat tradisional Kesultanan Yogyakarta. Ketika Presiden Yogyakarta itu datang ke Kesultanan Yogyakarta, dia tidak mau melepas sepatunya dan tidak mau duduk jongkok di bawah sang sultan. Jadi waktu itu yang bertahta itu Hamengkubuwono II, dan dia Raja Jawa yang sangat kaku, sangat keras. Konflik-konflik ini yang kemudian memicu banyak perlawanan di kemudian hari. Singkat cerita, kemudian ada geger namanya perang pemberontakan Raden Ronggo Prawirodirjo di Madiun, yang kemudian juga dengan cepat ditumpas oleh Belanda. Lalu ketika Raffles datang, terjadilah perang bernama Geger Sepei di Kesultanan Yogyakarta. Untuk pertama kalinya benteng Kesultanan Yogyakarta jebol tahun 1812. Kemudian diikuti dengan perampasan jarahan perang hingga hampir 30.000 naskah sastra Jawa kemudian diangkut ke Eropa, dan itu menjadi ya sebuah kekalahan kebudayaan yang sangat besar bagi Kesultanan Yogyakarta. Nah, konflik ini pun memanas sampai kemudian tidak berhenti di situ dan memicu kemudian perang Jawa. Seorang pangeran yang bernama Pangeran Diponegoro kemudian menyingkir dari Kesultanan, hidup di daerah bernama Tegalrejo. Nah, ini di Tegalrejo dia diasuh sejak kecil oleh Ratu Ageng. Ratu Ageng itu anak dari Ki Ageng Dirwoyudo yang sekarang dimakamkan di Karanganyar di Macanjati. Beliau ini seorang kiai, ulama Islam yang sangat ampuh, kemudian seorang berandal juga, kemudian seorang ahli strategi perang juga, yang itu di kemudian hari akan menentukan arah dari perlawanan Diponegoro ini. Terus kemudian perlawanan kemudian terjadi, perang Jawa kemudian meletus, dan disinilah ketika Diponegoro ditangkap, saat itu pula lah yang membuat meredupnya perlawanan Diponegoro secara militer. Dan kemudian Diponegoro tidak berhenti di situ, nanti akan saya bahas kemudian. Tapi kekalahan Diponegoro pasca penangkapan ini kemudian mengubah bentuk Hindia Belanda di kemudian hari. Langsung ke materi ya. Jadi perubahan pertama pasca 1830 adalah sisi dari administrasi. Jadi wilayah-wilayah residensi di sini. Jadi ada dua wilayah tanah kerajaan Mataram waktu itu. Jadi ada tanah-tanah raja atau Vorstenlanden, tanah-tanah di sekitar Solo dan Yogyakarta. Ini kemudian masih dalam kendali Keraton Mataram, tetapi kemudian disusupkan namanya bupati-bupati bayangan dari kolonial atau diistilahkan sebagai asisten presiden. Jadi mulai dari Sragen, terus Boyolali, kemudian Klaten, Magelang itu ada bupatinya, juga ada asisten presiden. Jadi asisten residen ini dipekerjakan pemerintah kolonial Belanda untuk melapor ke residen. Jadi ada dua residen di Surakarta dan Yogyakarta, itu mendapat laporan dari sekitar, dari kabupaten-kabupaten sekitar tentang kinerja bupati dari wilayah-wilayah raja ini. Lalu apa yang terjadi di mancanegara?
daerah-daerah mancanegara lebih rumit lagi, karena yang terjadi adalah banyak petualangan-petualangan kekuasaan yang kemudian memanfaatkan situasi pasca Perang Jawa untuk membuat sentimen anti Mataram atau anti kerajaan baik Solo maupun Yogyakarta. Nah, ini terjadi di Madiun, Ponorogo sampai ke Tulungagung. Waktu itu ada sekitar 40-an kabupaten. Nah, ini yang membuat berubahnya tatanan administrasi itu seperti itu. Ada Bupati Bayangan. Terus yang kedua adalah efisiensi kabupaten. Setidaknya yang di Madiun Raya itu ada sekitar 20 kabupaten, sekarang menjadi 5 kabupaten sampai hari ini. Jadi ketika 1830 itu hampir 20 kabupaten itu berdiri. Begitu 1870 itu kabupatennya persis menjadi 5 kabupaten, sama dengan yang ada di Madiun Raya hari ini. Jadi di Ngawi, Madiun, terus Magetan, Ponorogo, juga satunya Trenggalek, Pacitan itu. Jadi sangat menipis. Terus di Boyolali saya kurang tahu. Kalau di Sragen dulu ada namanya Kadipaten Kerjo, ada Kadipaten Sukowati Lor, ada Kadipaten Sukowati Kidul, dan seterusnya. Itu sekarang menjadi satu Sragen gitu. Jadi itu yang efisiensi terus terjadi, yang kemudian mengubah tata gelar, mengubah tata kuasa waktu itu. Untuk kekuasaannya yang terjadi ketika dulu jabatan bupati ini adalah jabatan yang diturunkan lewat lewat darah. Jadi rojo, anak rojo, kemudian pangeran-pangeran diberi kekuasaan untuk melunggui tanah-tanah raja ini, kemudian berubah menjadi jabatan administratif atau lebih ke arah karir politik. Dan itu yang terjadi di Sragen kemudian hari, Madiun kemudian hari, juga Ngawi setahu saya. Terus yang kemudian berubah adalah bupati selain diawasi oleh asisten presiden, bupati juga dibantu oleh wedono atau kawedanan. Kawedanan kemudian hari juga hilang. Terus wedono itu di bawahnya ada yang dibantu oleh camat. Camat ini nanti sebagai, kalau dulu camat ini mengawasi wilayah-wilayah perkebunan. Nah, nanti di daerah-daerah itu baru lurah atau kepala desa, kemudian dibantu oleh bayan dan juru tulis atau bernama carik. Lalu di tengah-tengah wedono dan lurah ini ada yang dulu istilahnya itu palang. Yang menarik adalah tokoh-tokoh yang ada di tengah-tengah ini. Jadi dari bupati ke lurah itu ada namanya palang. Palang ini yang kemudian melaksanakan seluruh tugas dari kabupaten maupun menjembatani banyak proyek-proyek dari kabupaten ke desa. Dan yang dari desa ke Kawula itu ada namanya bayan, dan itu kalau bayan itu masih berlangsung sampai sekarang. Jadi lurah itu selalu menduduki posisi yang asketis, selalu menduduki posisi yang agung gitu, seperti tidak terjamah. Nah, yang turun ke masyarakat, yang memaksa masyarakat untuk bayar pajak, kerja bakti dan seterusnya itu bayan, dan itu masih dilestarikan sampai sekarang. Jadi ada pemertahanan kuasa Mataram, seperti orang-orang yang menjabat bupati maupun lurah ini adalah orang-orang yang hampir tidak tersentuh gitu. Dan itu kan menjadi elitisme tersendiri bagi masyarakat Mataram pasca 1830. Meskipun nanti di kemudian hari bupati ini yang tidak pernah tersentuh ini, setelah ada perubahan undang-undang pidana yang salah satunya masih kita pakai sekarang itu, bupati kemudian hari boleh dicambuki di alun-alun. Dan itu yang perbedaan betul antara kalau Mataram dulu anak pangeran itu diman-eman banget untuk jangan sampai LE ketok. Ketika Belanda jabatan karir politik ini sudah mulai menyerang dan menyerang saja dan boleh dihukum. Apalagi lurah, apalagi bayan, apalagi juru tulis. Terus untuk pembagian administrasi yang perubahan lainnya adalah administrasi Mataram itu dibentuk atas bagi-bagi kursi. Jadi bagi misalnya raja ini punya anaknya gelut perkara lemah, terus dikasih tanah untuk berkuasa di suatu wilayah. Nah, ketika 1830 Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van den Bosch menerapkan sebuah sistem yang kemudian disebut tanam paksa atau counter planning itu,
menyesuaikan dari ini, jabatan kabupaten ini kemudian berubah dari wilayah-wilayah raja menjadi wilayah-wilayah administratif berdasarkan potensi-potensi perkebunan. Jadi bupati kemudian fungsinya adalah mengawasi atau memanajeriali semua proses tanam paksa sampai 1830. Dan kemudian hari setelah 1870 ini juga berubah. Lalu sentimen anti militer anti Mataram oleh keraton-keraton yang tidak setuju dengan Belanda itu juga naik. Salah satunya tentu perlawanan di Diponegoro tidak akan pernah lepas dari Kadipaten Pakualaman atau Pangeran Matokusumo I. Jadi setelah Geger Sepe itu singkatnya ada muncul satu kerajaan baru atau pura baru yang bernama Pura Pakualaman. Pakualaman I ini atau Notokusumo ini kemudian yang berpihak pada Islam di kemudian hari. Nah ini yang efeknya di mancanegara tadi, selain sentimen anti Mataram juga banyak sekali perlawanan dan perombakan kekuasaan benar-benar lepas dari terah raja-raja Mataram. Jadi itu yang terlihat di Pacitan, ada cerita tentang tokoh bernama Kiai Jimat. Kiai Jimat ini adalah salah satu bupati Pacitan yang terkenal, usianya 140 tahun sampai meninggal. Nah dia itu bukan anak siapa-siapa, tapi kemudian menjadi bupati di Pacitan karena dia menjanjikan kepada Belanda bahwa dia bisa menanam 1000 kopi per hari, ketika rata-rata kuli ini bisa menanam 20-30 pohon kopi per hari. Dan efisiensi jumlah pekerja dan produktivitas perkebunan ini yang kemudian menjadi pertimbangan kekuasaan koloni ya di kemudian hari. Terus untuk soal milisi, sudah tidak ada lagi milisi yang kuat untuk menandingi pemerintah kolonial di kemudian hari, karena lagi-lagi harus kita sadari bahwa milisi militer yang ada waktu era Mataram itu tidak berpihak pada nasionalisme yang sama dengan kita hari ini. Jadi misalnya dulu Legiun Mangkunegaran itu ya dia hanya membela Mangkunegaran, kemudian bergodo Kasultanan Yogyakarta ya dia hanya membela nasionalisme Kasultanan, dan dia tidak mungkin membela Mangkunegaran maupun Kasultanan jika tidak ada kepentingan bersama. Dan ini yang di kemudian hari ketika pasca Perang Jawa, milisi ini seperti ya nuwun sewu, seperti tentara bayaran demi kepentingan nasionalisme kerajaan. Jadi dia punya milisi, dia bekerja untuk company atau menolak, terus di bagian dalamnya dia upah dari menjadi milisi bayaran ini untuk membangun nasionalisme atau keraton-keraton yang dia miliki. Jadi sektor-sektor ini memang ya memang berbeda, tidak bisa dipandang dari hari ini kok dulu pasukan misalnya di Geger Sepe gitu, Legiun Mangkunegaran kok ikut menyerang Kasultanan Yogyakarta kayak gitu kan, kita tidak bisa berpikir ya memang dulu negaranya itu ya Mangkunegaran itu sama Kasultanan Yogyakarta ini negara sendiri, dan mereka berperang atas nama kepentingan yang lain, banyak kepentingan. Lalu kepentingan selanjutnya adalah ada beberapa gelar yang baru yang diciptakan oleh kolonial, seperti Adipati atau Tumenggung. Ada dua, yang satu itu masih menggunakan gelar keraton seperti di Sragen itu Raden Mas Tumenggung Alap-alap itu, jadi masih pakai Raden Mas. Nah, itu dia masih punya terah dengan Mataram, tapi jika gelarnya Tumenggung saja itu adalah orang-orang baru yang diangkat kolonial kemudian hari. Tentu ini karena faktor tadi, faktor menguntungkan pihak kolonial. Jadi secara garis besar memang kekuasaan bergeser dari dulu itu satu garis dengan Mataram. Setelah Perang Jawa ya seperti negara-negara yang berperang hari ini, fungsi utamanya ya kalau bisa menyelamatkan diri ya kita menyelamatkan diri dulu dari nationnya itu. Jadi saling mengamankan satu sama lain, apalagi di mancanegara kasusnya lebih banyak lagi. Di Sragen banyak sekali perampokan pasca itulah dan seterusnya. Terus untuk geliat-geliat ekonomi yang berubah pasca 1830
mulai dikenalkan sistem gaji yang berwujud uang pada bupati maupun juru tulis. Jadi ke bawah gitu. Itu yang menggarisbawahi perbedaan betul antara Mataram dengan pasca Diponegoro. Jadi ketika Mataram gaji itu atau upah itu berwujud lungguh, tanah berwujud ya bengkok atau biasa di sini disebut lemah apa ya sini? Lemah lungguh gitu. Untuk lungguh memang istilahnya lungguh memang tanah yang diberikan supaya kita bisa duduk ongkang-ongkang, terus kita punya kaum sikep, punya kaum lo yang memperkerjakan tanah tersebut. Nah, ketika Belanda mulai terus membiasakan diri untuk mengenalkan uang, lama-lama bupati ini mulai tertarik dengan gaji berwujud uang. Hal itu nanti ketika 1870 setelah pengesahan Undang-Undang Agraria, kemudian terjadi privatisasi atau swastanisasi tanah-tanah kerajaan, tanah-tanah di Kasultanan maupun di Kasunanan ini kemudian bisa disewakan kepada investor. Nah, ini yang banyak mengubah Mataram di setelah 1870 lagi. Jadi kaum sikep yang biasanya selama 1 tahun misalnya perkebunan tebu gitu, punya seorang wedono misalnya punya 1 hektar lahan tebu, dia punya beberapa kaum sikep untuk mengelola ladang tebunya selama 1 tahun. Setelah 1830 ada Undang-Undang Agraria, kemudian lahan itu bisa disewakan penuh kepada investor. Bisa lagi kaum sikep ini nganggur dan didatangi oleh kaum sikep yang lain. Atau jika sebelum itu bisa saja tanah garapan yang berupa sawah yang bisa reproduksi selama 3 bulan sekali, kemudian menjadi 1 tahun sekali setelah sawah tersebut berubah menjadi ladang tebu. Dan itu yang kemudian dari menciptakan arus urbanisasi di kalangan kaum di sekitar Boston London. Jadi mulailah berdatangan orang-orang ke kota, baik Solo maupun Yogyakarta. Dan itu karena privatisasi tanah. Lalu yang berubah setelah itu di bidang ekonomi adalah dikenalkannya pajak dan dihapuskannya upeti. Jadi upeti itu apa yang membedakan pajak dan upeti? Upeti itu diberikan oleh penguasa lokal kepada raja atau kepada pemerintah Hindia Belanda sebagai tanda tresna lah. Kayak di Jawa saya lebih senang dengan istilah tanda tresna daripada hadiah karena maknanya berbeda. Terus kemudian dikenalkan pajak. Pajak ini pembebanannya terletak kepada hasil dari penjualan maupun upah dari pekerja atau upah dari pemimpin sikepnya, dan itu dikenakan pajak. Itu yang membuat kemudian hari pajak ini semakin banyak dan memicu banyak pergolakan lagi. Terus yang berubah kemudian adalah di 1870 itu ada istilahnya setelah tanah paksa ini memuncak dan membuat beberapa pemberontakan kecil di wilayah Boston London maupun mancanagari. Di Sragen itu ada namanya pemberontak itu Todongso, itu dia hampir selalu membegal jalur kereta api, dan itu menarik. Sragen ini menunggu, dan itu selalu terus-menerus terjadi perampokan, terjadi macam-macam karena pajak ini memang selama-lama tidak bisa dibayar. Dan ini yang bagi saya pribadi, sistem tanah paksa ini yang kemudian mengubah mindset hari ini bahwa ternyata manusia Jawa itu bergantung kepada uang dan dipaksa untuk bergantung kepada uang itu mulai setelah Perang Jawa. Nah, ini yang kemudian mungkin nanti ada diskusi lebih lanjut ketika masyarakat itu hidup dari gaji dan dia lupa gitu bahwa dia juga bisa menanam sayur sendiri di rumah, menanam buah-buahan sendiri di rumah dan tidak harus beli gitu. Dan itu yang nanti banyak berubah. Makanya memang tanah paksa ini tidak hanya mengubah pola kerja, tapi juga mengubah pola berpikir masyarakat Jawa. Jadi masyarakat Jawa yang biasanya tangi subuh makani sapi itu sesuk-sesuk ngarit, terus kawan nembe nyawah, bar luhur pulang gitu. Tiba-tiba dia dikenalkan dengan sistem kerja yang 8 jam atau bahkan lebih dari 8 jam untuk bekerja di perkebunan Belanda. Dan itu
dia memutus mata rantai pendidikan internalnya sendiri terhadap keluarganya, memutus serawungnya dia terhadap lingkungan sekelilingnya dan seterusnya. Dan itu masih terjadi dan makin lama makin kesini makin keras juga. Terus yang berubah dari itu setelah 1870 itu ada namanya teori etis Van Deventer. Jadi puncaknya kemuakan rakyat terhadap sistem tanam paksa ini memicu banyak perlawanan, kemudian pihak kolonial membuat sistem baru ini. Jadi memberi permen lah supaya orang-orang tidak marah, dikasih judul bernama teori etis. Itu yang paling terlihat memang pendidikan. Jadi mulai dikenalkan pendidikan untuk orang-orang Bumi Putra, yang proyek utamanya adalah satu, mengenalkan bahasa Latin, dan kedua, memaksa orang supaya paham bahasa Melayu. Nah, ini nanti di kemudian hari akan berkembang ke banyak hal ya. Jadi Jawa waktu itu perlu diketahui teman-teman bahwa di Jawa ini orang hanya biasa pada satu itu bahasa Arab dan huruf pegon, yang kedua itu bahasa Jawa dan huruf Jawa. Nah, itu yang nanti akan mengubah banyak hal di kemudian hari ketika kita terbiasa dengan huruf Latin dan bahasa Melayu. Jadi kita sulit juga untuk memahami, sampai hari ini kan efeknya sampai hari ini sulit untuk memahami Jawa maupun Arab. Dan tadi saya ngobrol sama Adi itu ternyata nggak cuman itu, efeknya ternyata juga sampai ke ranah teks-teks sastra Jawa. Ternyata setelah Perang Jawa itu penelitian tentang sastra Jawa itu kemudian ada ini berkutat pada proyek besar, itu deislamisasi Jawa. Jadi proyek yang biasanya ada didirikan itu Batavian Genoscape atau sekarang Perpustakaan Nasional itu didirikan sebelum Perang Jawa sebelumnya, tapi setelah Perang Jawa itu kemudian penelitian utamanya adalah proyek-proyek yang pokoknya orang Islam lah, pokoknya Hindu Buddha, Jawa kuno kayak gitu. Dan itu yang baru tahun berapa itu, mungkin baru 2000-an kesini orang-orang mulai belajar lagi, orang-orang di luar pesantren ya, belajar lagi pegon, belajar lagi kitab-kitab Islam yang ditulis di Jawa dan seterusnya. Dan itu cukup mempengaruhi mindset banyak kita tentang sastra dan tentang kebudayaan di Jawa waktu itu. Terus lanjut ke teori etis tadi, pendidikan yang diberikan kepada Bumi Putra ini ternyata juga tidak maksimal, karena teori etis ini hanya memberi celah kepada Bumi Putra untuk lulus dan punya ijazah dan bekerja kepada pemerintah kolonial. Dan ini namanya masih sama. Jadi target yang utama dari proyek teori etis ini sebenarnya bukan itu, karena lagi-lagi pemerintah kolonial dengan teori etis pendidikan ini misalnya kayak gini, seorang bupati ingin menyekolahkan anaknya di sekolah Belanda karena kepentingannya supaya bisa bekerja di perusahaan Belanda, dan mereka itu menjual tanah-tanah dari tanah lungguh mereka atau menyewakan tanah lungguh mereka kepada Belanda supaya anaknya bisa bersekolah. Dan itu terjadi sampai hari ini. Jadi kita punya tanah didol, anaknya bisa jadi tentara, jadi polisi gitu, atau anaknya bisa kuliah, dan itu kemudian bapaknya yang di rumah yang terbiasa mengolah tanah kemudian kehilangan asetnya untuk hidup dan akhirnya harus bekerja dengan cara yang lain. Seperti itu memang ternyata mempengaruhi banyak hal, dan itu nanti akan menjadi fokus dari perlawanan Diponegoro setelah Perang Jawa. Itu akan saya bahas lain nanti sebagai penutup. Terus untuk konflik tadi ya, tanah-tanah di First Line itu setelah 1870 itu boleh dikuasai oleh swasta terus menerus dan boleh diperpanjang. Dan itu bahkan mungkin sampai hari ini juga ada beberapa perusahaan, sehari ini juga begitu, tanah punya orang sekarang boleh disewa selama 40 tahun lebih, diperpanjang lagi, dan kemudian mengubah betul orang-orang yang tidak punya tanah. Banyak sekali petani-petani yang kemudian tidak punya tanah dan kemudian menjadi buruh tani dan seterusnya. Dan itu yang mengubah banyak orang untuk mau tidak mau takluk pada sistem-sistem yang dicanangkan koloni untuk ditanamkan pada mereka kemudian hari ini, baik pendidikan, kebudayaan, ekonomi, terus pemerintahan dan seterusnya. Kemudian setelah
sistem tanah ini yang boleh disewakan dan aset-aset itu kemudian habis, ini memicu juga pemberontakan, lalu membentuk sebuah elit baru. Jadi antitesanya, setelah orang-orang elit kerajaan ini bisa menyekolahkan mereka di Eropa, nah itu kemudian membuat satu celah baru yang kemudian disebut Diponegoro sebagai perang Sabilnya sendiri. Dan itu akan saya jadikan menutup untuk materi hari ini. Jadi poin yang terakhir yang saya ingin sampaikan untuk teman-teman ketahui bahwa Diponegoro didukung penuh oleh laskar-laskar Islam di seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Setidaknya di catatan Pak Peter Carey, Diponegoro didukung oleh 108 kiai, 31 haji, 15 syekh, 12 penghulu keraton Masjid Keraton Yogyakarta, dan 4 mursyid thariqah. Nah, salah satu mursyid thariqahnya adalah Ratu Ageng ini. Ratu Ageng ini anaknya Ki Ageng Dirgayuda ini. Beliau adalah mursyid thariqah Sakariyah. Dan itu istri dari Hamengkubuwono I yang kemudian menjadi tajuk dari ramalan, judul dari Pak Peter Carey namanya Kuasa Ramalan. Itu ketika Diponegoro lahir dan simbahnya ini, simbah buyutnya Hamengkubuwono I itu mendapatkan visi atau ramalan bahwa sukmen bocah iki bakal gawe kerusakan lebih besar daripada apa yang saya lakukan pada perang Mangkubumen. Jadi ketika Diponegoro lahir itu sudah dibumbui oleh ramalan yang kuat oleh simbah buyutnya. Kemudian Hamengkubuwono I meninggal. Nah, istrinya ini yang kemudian mengasuh Diponegoro kecil di Tegalrejo. Sampai kemudian dia dipertemukan dengan banyak jaringan-jaringan di kiai di seluruh Jawa Tengah maupun di Jawa Timur. Setidaknya waktu 11 tahun sebelum perang Jawa itu Diponegoro itu mengakomodasi banyak sekali jaringan-jaringan yang kemudian hari ini mungkin teman-teman akan pernah mendengar lah, setidaknya mendengar teman-teman yang, apalagi teman-teman yang pernah nyantri. Dan ini akan saya sebutkan bahwa murih luhuring Islam yang tanah Jawi gitu, demi keluhuran Islam di tanah Jawa. Jadi setelah Diponegoro ditangkap, murid-muridnya ini seperti berdiaspora di seluruh Jawa, dan murid-muridnya ini kemudian mendirikan masjid dan memulai lagi perang Sabilnya Diponegoro lewat pendidikan dan kebudayaan pesantren dan pendidikan Arab, pendidikan pengenalan aksara Pegon dan seterusnya. Ini akan saya sebutkan. Ini penting untuk saya sebutkan. Iya. Jadi ada setidaknya dari riset kecil yang saya tangkap sekitar 20-an pesantren Jawa hari ini yang pendirinya merupakan pasukan dan panglima dari Pangeran Diponegoro. Jadi yang pertama adalah Pondok Pabelan yang kemudian menjadi pesantren Pabelan itu didirikan oleh Kiai Kertotaruno, dan dia adalah milisi awam dari awal sebelum Diponegoro berperang. Yang kemudian dilanjutkan hari ini tahun 65 oleh Kiai Hamam Jafar yang juga membela Kedung Ombo dan seterusnya. Lalu Pondok Pesantren Al-Azhariyah Kalibeber Wonosobo didirikan oleh Raden Hadiwijaya, seorang anak dari Kiai Nida Muhammad yang merupakan salah satu ulama guru Pangeran Diponegoro. Dan ini juga salah satu pondok pesantren yang besar di Wonosobo. Lalu di Temanggung ada namanya Kiai Subki. Kiai Subki itu seorang ulama penasihat spiritual dari Jenderal Sudirman, Kiai Wahid Hasyim dan Muhammad Rum yang bertinggal di Paraan Temanggung, adalah anak dari pengikut Diponegoro. Lalu Pondok Pesantren Selawe Tambak Beras Jombang, nah, itu adalah pondok pesantren dari yang kemudian menginisiasi hampir seluruh pondok pesantren di Jombang dan sekitarnya, didirikan oleh Kiai Abdul Salam, itu pengikut Diponegoro. Kenapa dinamai Pondok Selawe? Karena pengikutnya berjumlah 25 dan mereka semua adalah prajurit-prajurit Diponegoro. Terus Pondok Pesantren Tremas yang didirikan oleh Abdul Manan Diponegoro, yang seorang menantu dari seorang perwira Diponegoro bernama Raden Ngabei Honggowijoyo. Kiai Abdul Manan ini adalah seorang Azhariyah, sekaligus hadir
seorang dari yang belajar di Mesir, Asyari. seorang Asyariah. Terus dari Termas kita mungkin akan kenal banyak kiai seperti Mbah Ali Maksum Prapya, terus Mbah Hamid Pasuruan, dan terakhir info yang saya dapat dalam risalah Al-Ulama Al-Mujadidun karya Mbah Maimun Zubair ditegaskan bahwa Kiai Abdul Manan ini adalah seorang yang mengokohkan mazhab Syafi'i di Jawa. Lalu pesantren berikutnya adalah pesantren Takran Magetan, didirikan oleh Kiai Khalifah, anak dari Kiai Hasan Ulama yang juga seorang mursyid Syatariah. Nah, beliau ini merupakan pendiri dari pesantren Sabilul Mutakin, dan beliau juga merupakan pengikut di Diponegoro. Lalu pondok pesantren Gebang Tinatar di Ponorogo yang didirikan oleh ulama besar bersama Kiai Hasan Besari, dan beliau juga merupakan kiai dari Diponegoro. Dari Bagelen Purworejo ada 3 pejuang Jawa bersama Diponegoro bernama Kiai Nur Khoiman, Kiai Nuriman, dan Kiai Yakub. Mereka memutuskan membabat alas di desa Gondang Tugu, Kabupaten Trenggalek, kemudian mendirikan sebuah masjid dan menjadi sebuah pondok pesantren salaf di era kepemimpinan Kiai Murdiah alias Mbah Muhammad Asrawi, dan juga merupakan murid dari Syekh Khalil Bangkalan di kemudian hari. Lalu pondok pesantren Darussalam Banyuwangi didirikan oleh Abdul Ghafur bin Kiai Bariman atau Kiai Sabar Iman, dan beliau ini adalah saudara tiri dari Pangeran Diponegoro sendiri, anak dari Sultan Habib yang juga turut membelot terhadap bapaknya sendiri. Terus pondok pesantren Kapurejo di Kediri didirikan oleh Raden Mas Ronowijoyo atau Kiai Hasan Muhyi, juga salah seorang prajurit di bawah komando Sentok Alih Basyah Palikobijo. Terus pondok pesantren Miftahul Ulum Pare Kediri didirikan oleh Kiai Sirajuddin, pasukan dari Diponegoro. Terus pondok pesantren Miftahul Ula didirikan oleh Kiai Abdul Fatah Jalalain bin Kiai Arif bin Hasan Ali bin Pangeran Diponegoro. Jadi Miftahul Ula ini didirikan oleh buyut dari Diponegoro sendiri. Terus pondok pesantren Bungkuk di Singosari Malang didirikan oleh Kiai Hamimuddin, juga salah seorang pengikut Diponegoro. Juga pondok pesantren yang lain seperti pondok pesantren Mas Kumambang di Gresik, pondok pesantren Burjan Purworejo, pondok pesantren Arjawinangun di Cirebon yang juga bertarekat Syatariah, pesantren Amin Kerenduan Sumenep, pesantren Kedunglo Kediri, pesantren Genggong Probolinggo, pesantren Langitan Tuban yang teman-teman pasti sering mendengar, gurunya Gus Dur, pesantren Rejoso Jombang, dan pesantren Guluk-Guluk di Sumenep. Guluk. Nah itu, jadi banyak sekali pengikut Diponegoro di kemudian hari kemudian membentuk sebuah jaringan besar dari hampir seluruh pesantren kuno dan maupun modern yang ada di Jawa hari ini. Dan itu merupakan poin penting yang saya garis bawahi. Ternyata setelah penangkapan Diponegoro, meskipun Mataram sudah berubah, banyak berubah dari sisi administrasi, politik, ekonomi, kebudayaan, dan seterusnya, ternyata Diponegoro masih punya plan B, yaitu mendirikan sebuah perlawanan sendiri lewat pendidikan dan kebudayaan di pesantren-pesantren. Dan ini yang terakhir ditulis oleh Pak Peter Kelly adalah ada sebuah kode dari masjid maupun pesantren-pesantren dari pengikut Pangeran Diponegoro. Mereka punya kode sandi yang berbentuk pohon sawo, baik sawo biasa maupun sawo kecil yang ditanam di depan masjid itu, yang bermakna sawu sufakum, sawu sufakum, atau segera luruskan barisan. Dan itu sampai hari ini termasuk di Sragen dan Masjid Kauman masih ada pohon sawonya besar sampai hari ini. Dan itu cukup menarik gitu, karena pada akhirnya Diponegoro tidak kalah gitu. Menurut saya Diponegoro tidak kalah dan perlawanannya masih ada sampai hari ini. Dan itu bisa teman-teman elaborasi sendiri bahwa salah seorang pangeran Jawa yang kemudian jadi pahlawan nasional itu memang berdiri tegak di atas sebuah fondasi dan strategi yang sangat berjangka panjang, dan tidak hanya peperangan militer. Dan itu yang harus teman-teman ketahui. Dan itu saya cukupkan, sudah hampir 1 jam. Terima kasih teman-teman, paparannya sampai sini saja, nanti bisa
Lanjutkan ke Mas Moderator, monggo Mas Moderator. Oke, terima kasih Kang Indra Gusta. Ada beberapa hal yang saya garis bawahi. Jadi ada beberapa poin dampak dan gerakan lanjutan pasca perang yang dilakukan oleh pasukan dan laskar-laskar Pangeran Diponegoro. Jadi memang dampaknya adalah yang pertama mengenai dari segi politik, yaitu perubahan tatanan administrasi, dan itu juga berupa efisiensi kabupaten, kadipaten, dan kedaerahan. Lalu muncul sentimen anti Mataram, jadi seakan-akan ada pemerintahan sendiri di pihak kolonial, kan begitu, ada terpisah dari struktur struktur pemerintahan di Mataram itu sendiri. Selanjutnya, nah ini yang bisa dirasakan sekarang adalah mengenai sistem gaji berbentuk uang. Ini mulai ada pasca Perang Jawa yang menggantikan sistem upah yang berwujud lungguh, tanah, atau bengkok. Nah, ini yang mempunyai dampak psikologi dan orientasi hidup masyarakat Indonesia mengenai bahwa hidup itu bergantung pada uang. Karena memang ketika hasil bekerja, maka yang diharapkan adalah uang. Lah ini sampai sekarang pun masih berdampak dan menjadi urip kios golek duit, dan duit lalu ada muncul banyak masalah dari duit seperti itu. Selanjutnya adalah mengenai politik etis fundamental. Nah, ini dalam segi pendidikan, memang pendidikan kebudayaan sangat berpengaruh sampai sekarang, di mana orientasi mengenai ngopo sih sekarang pentingnya sekolah, terus lalu mengapa ada stigma bahwa masyarakat, saya pun ketika awal-awal kuliah dulu masih banyak menemui di mana orang dahulu kita itu orang-orang tua buta aksara. Nah, buta aksara yang dimana adalah tidak bisa aksara Latin, tidak bisa membaca menulis secara Latin, tapi asli ini yo aksara Jawa yo paham, secara bahasa Jawa, bahasa Arab juga paham, tapi dalam sekolah modern itu distigmakan buta aksara. Ini kan ada sebuah paradigma yang keliru, dan ternyata ketika ditelusuri memang punya efek ketika politik etis pasca Perang Jawa berimbas pada kebutuhan mengenai sekolah itu sendiri. Orientasi sekolah adalah menciptakan buruh-buruh baru yang berkelas dan bergaji tinggi, dan itu pun harus mengorbankan sewa tanah, sehingga banyak sampai sekarang pun juga masih kerasa ketika ngedol sawah, ngedol kebun untuk membiayai sekolah. Terus lalu negara pun juga harus mendatangkan investor karena memang tidak ada karena modal oriented, tidak ada tanah yang memang bisa dipekerjakan. Nah, itu dari beberapa hal yang saya bisa garis bawahi dari pemaparan di atas. Monggo silakan sedulur-sedulur yang ingin bertanya atau punya unek-unek cerita, monggo silakan, waktu saya persilahkan, monggo para sedulur-sedulur. Udah paham tak? Jelas. Banget durasi. Pak, gitu. Monggo. Di era-era pasca perang Diponegoro atau Perang Jawa itu kan juga kemudian diikuti dengan era industrialisasi juga. Tadi juga diperkenalkannya pada politik penggunaan uang. Disitulah dengan adanya industrialisasi itu ya, kemudian ya muncul buruh-buruh yang mau nggak mau mereka digaji dengan uang. Artinya ada dua sisi juga, satu dari sisi orang yang biasa di pemerintahan, pergantian
dari tanah mungkin jadi sistem gaji dan di masyarakat umum itu juga dipaksa menerima uang, dan dari situ juga mulai muncul masalah terkait dengan perburuan. Ada perburuan buruh wanita atau buruh anak atau karena yang bapak-bapak yang laki-laki tangkap paksa karena terkait dengan politik sewa tanah itu, mereka nggak bisa mengerjakan kegiatan ekonomi, akhirnya yang dikerahkan adalah anak-anak dan istrinya. Dan bener nggak? Iya, paham arahnya. Jadi emang terus berikutnya, nah dari terus terkait dengan naskah dari Diponegoro sendiri, dari terutama pesantren Islam, mungkin kalau yang dekat sini ada Mojo ya, Mojo. Oh iya, kayak Mojo di Diponegoro sendiri. Pondok katakanlah kayak seperti Mojo sendiri kan harusnya besar ya, bisa mendatangkan pasukan juga seperti itu. Kayaknya nasibnya setelah itu, setelah perang gimana? Kayaknya saya coba main ke Mojo itu tidak ada lagi jejak-jejak pondoknya, pesantrennya, dan juga termasuk pesantren tempat di pesantren di Diponegoro dulu belajar seperti di Pelangi gitu, masih ada jejak-jejak. Itu yang terus ya cukup besar yang ada di Mojo itu, bahkan ada muridnya yang juga ikut dibuang di Tondano. Ya. Kita panggil dapat info, nyari melacak lagi jejak leluhurnya, itu ada yang dari ya timur sini apa daerah Mojolgi kalau nggak salah. Berarti kan tidak hanya itu pondoknya, berarti kan tidak hanya di lingkup desa sekitarnya, bahkan mungkin lumayan jauh dari sampai perbatasan Klaten sana sampai ke Ternate, bahkan mungkin sampai ke daerah-daerah ini. Gimana nasib pesantren pendukungnya dulu, sedangkan di sisi lain katakanlah di skenario oleh Pangeran Diponegoro, perjuangan kedepannya adalah mengembangkan model-model pesantren. Karena untuk Kiai Mojo memang perlu digarisbawahi bahwa setelah bahkan ada pecah kongsi antara Kiai Mojo dan Diponegoro di kemudian hari, dan ini yang kemudian menentukan, salah satu yang menentukan arahnya beda, karena waktu itu kalau tidak salah Kiai Mojo ingin membedakan antara kuasa politik dan kuasa agama. Jadi Kiai Mojo inginnya Diponegoro ini sebagai pemimpin perang saja, dan di belakangnya tetap ada ulama-ulama sebagai pemegang kuasa agama, tapi si Diponegoro kekeh pada dirinya sendiri dan menggelari dirinya sendiri Sultan Abdul Hamid Heru Cokro kan, Sayyidin Monokusumo. Itu ada beda visi di situ, kemudian yang mempengaruhi, termasuk kenapa pondok pesantren Kiai Mojo tidak semoncer beberapa pengikut Diponegoro lainnya. Jadi itu. Terus untuk yang revolusi industri itu memang ya mau tidak mau pada akhirnya Hindia Belanda memang terkena imbasnya ya. Jadi itu yang setidaknya memang Diponegoro lahir karena di tengah dua revolusi ini, karena ada revolusi sosial, revolusi Prancis dan revolusi industri di Inggris, yang dampak paling besarnya membawa pada mesin cetak juga ke sini, dan itu berakibat pada uang dan sesuatu yang lebih praktis untuk menggaji pabrik-pabrik ya, karena dan kemunculan buruh ini juga ya lagi-lagi karena sistem itu tadi ya. Jadi tanam paksa yang mau tidak mau buruh kawulo biasanya ikut ngenger pada ndoronya, tiba-tiba ndoronya tidak punya tanah lagi karena disewakan misalnya, atau hanya punya cukup lungguh untuk beberapa orang. Kawulo-kawulo ini yang kemudian lari ke arus urbanisasi di kota-kota itu. Terus untuk yang kalau perlawanan dari pesantren yang menurut saya hidup dari hari ini ya, yang aku nggak tahu apakah pesantren hari ini masih mengajarkan untuk berdikari di pondoknya sendiri atau tidak. Tapi menurutku salah satu lambaran yang menjadi pembeda itu ketika buruh itu menghabiskan seluruh waktunya di kebun maupun di pabrik gitu, dan
di malam dia tidak bisa ngapa-ngapain, di kalangan pesantren ini dia kayak masih mempertahankan patron klien ala Jawa gitu. Jadi kiainya ini yang punya tanah, terus santri-santrinya ini yang mengusahakan tanah. Sebagian hasil dari apa yang dikelola tanah-tanah pesantren ini untuk kehidupan dari santri-santri itu sendiri, sebagian lain untuk dijual. Ini mental ini kan yang kemudian diwariskan kepada teman-teman yang pernah belajar di pesantren. Jadi nek iso seperti kayak gitu, nek kan pembedaannya jelas gitu. Nek hari ini kan semakin jelas kan. Jadi orang yang punya gaji itu selalu berpikir bahwa yos, nek aku duit aku satu apa wae. Tapi nek beberapa teman saya yang dari pesantren itu, ya aku ya kerja ya butuh duit, tapi nek iso aku nandur apa nek iso aku mengolah dhewe ning omah gitu, ngingu pitik, ngingu nandur tanaman-tanaman yang bisa memangkas ongkos kebutuhan pokok hariannya itu, ya dia mengusahakan itu yang menurutku itu yang beda gitu. Dan itu adalah strategi jangka panjang yang diusahakan di pesantren-pesantren soal itu ya. Meskipun nanti di kota-kota memang akhirnya keterbatasan lahan itu yang cukup menjadi sulit untuk di kalangan santri-santri di perkotaan gitu. Karena memang tidak punya lahan, terus kiainya juga tidak punya banyak lahan, terus akhirnya ya mau tidak mau harus tunduk ke sistem dan menjadi buruh di perkebunan maupun perkotaan. Dan itu yang kemudian menginisiasi banyak pergerakan buruh di kemudian hari, atau nanti sampai ke Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Cokro Aminoto, kemudian juga menjadi Sarekat Buruh yang kemudian menginisiasi pendirian Partai Komunis Indonesia di 1911-an sampai 1918 kalau nggak salah sih, dari Sarekat Dagang Merah gitu. Dan itu masalah-masalah perkotaan kayak gitu. Begitu, Mas Edi. Teman-teman mungkin ada yang bertanya, yang lain. Kaitan mungkin ini keluar dari kota ya, tapi kali masih di tema di kaitannya dengan kan di Jawa Tengah Pangdamnya kan Pangdam di Ponorogo. Nah itu diambil dari memang ada sejarah pemiliteran dari sejarah itu, atau memang hanya karena figur di Ponorogonya saja? Seingat saya, sinau sejarah kemiliteran lagi-lagi nama Diponegoro itu dari Jenderal Sudirman. Dan kemarin aku takoni kayaknya ya karena gurunya Jenderal Sudirman adalah Kiai Suki, itu orang Paraan Temanggung, itu bapaknya adalah pengikut Diponegoro. Tapi ini ya masih ini ya, karena waktu itu nggak ada kan istilahnya sekarang kan Kodam kan. Jadi dulu itu akan ada dualitas militer baik dari KKO maupun dari BKR, ada itu juga. Seingat saya itu Diponegoro belum, karena kekuatan milisi yang besar yang masih tersisa itu dulu itu Siliwangi gitu, dulu istilahnya apa ya, nggak Kodam, pokoknya ada seperti Kodam tapi Siliwangi itu beda, dan Brawijaya terutama. Diponegoro itu kayak akhir-akhir mau konflik revolusi fisik gitu, yang agresi itu kayaknya itu. Aku kurang tahu juga, soalnya tidak begitu banyak itu milisi di kita itu nggak banyak. Terus nanti itu ya sub-sub yang lain ya, karena banyak yang istilahnya itu lebih loyal pada pemimpinnya gitu, kayak dari mana gitu, dari batalion mana gitu. Jadi tidak, Kodam itu kan sudah rapi lah, ada nanti itu yang bikin nanti Pak Hatta itu ada efisiensi tentara RERA itu, terus kemudian membentuk kodam di seluruh Indonesia. Tapi itu beda kasus sih Mas, cuman ya karena semangatnya kali ya, dan ada inilah faktor-faktor lain, karena ya ikonnya Jogja dan Jawa Tengah itu kan Diponegoro gitu, perang masih inilah, masih lestari sampai hari ini gitu Mas. Kayaknya dulu nama Diponegoro yang sempat setelah masa perang orang tidak banyak yang tahu tentang itu. Betul. Kan baru moncer kembali setelah diangkat oleh Pak Karno sebagai sumber pengamanan, dan juga oleh Panglima Sudirman.
Tapi kaitannya dengan itu kan sebenarnya baik Pangeran Diponegoro, keluarganya, para pendukungnya gitu sepertinya kan juga mendapat citra buruk bukan dari Iya. Jogja gitu. Ya hampir semua keraton. Jadi Dan bahkan mungkin hampir semua keraton juga. kena blokir nggak bisa masuk Jogja. Betul. Ya. Jadi Dan ini kayak- teman-teman. Jadi ya yang saya jelaskan tadi waktu itu keraton yang loyal kepada Diponegoro hanya satu keraton dari 4 keraton di Jawa. Jadi di Surakarta itu ada Kasunanan Surakarta, ada Puramangkunegaran, ada Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pura Pakualaman kan. Jadi satu-satunya pihak yang loyal ke Diponegoro itu hanya Pakualaman. Jadi yang lain ini adalah milisi-milisi yang dalam tanda kutip berseberangan dengan Diponegoro apapun ininya ya, apapun motifnya lah. Motifnya beda-beda. Kayak Kasultanan Jogja kan jelas motifnya karena dia ingin menaikkan HB4, kemudian nggak bisa kan, HB4 dinaikkan kurang kuat, nanti HB2 dinaikin lagi sampai HB2 meninggal. Jadi ada konflik-konflik yang kecil yang menurutku itu bagus, seperti HB5 yang muda nanti dipaksa dinaikkan kayak gitu. Itu membuat apa ya, garis demarkasi yang jelas gitu, perseteruan antara Laskar Diponegoro maupun keraton. Jadi untuk itu nanti di buku Pak Peter Carey ini yang jilid ketiga ini ada data-data tentang siapa-siapa saja pangeran maupun bupati yang mendukung Diponegoro. Dan itu merupakan data yang bagus lah itu. Dan sebagian besar itu didukung oleh pangeran-pangeran dari Pakualaman atau adalah saudara-saudara Diponegoro yang tidak pro dengan penaikan Hamengkubuwono keempat. Jadi anak-anak Hamengkubuwono III yang tidak suka dengan dinaikannya Hamengkubuwono IV sebagai Raja Jogja. Dan itu di sini ada teman-teman. Aku nggak tahu yang jilid 3 ini ada nggak di perpustakaan yang online itu. Tapi kalau mau baca ini bagus. Ada 3 jilid Pasar Ramalan itu. Jadi ini nanti di sini dibahas tentang bupati-bupati siapa saja yang mendukung Diponegoro. Sampai yang disinggung Mas Odi tadi, ini ada data pengikut Diponegoro yang ikut ditangkap dan diasingkan di Manado, di Tondano. Dan itu ada datanya betul. Dan sekarang itu menjadi terah di Manado sana jadi terah. Ada terah Diponegoro itu, dan sayangnya di buku ini kan tidak mencatat terah Diponegoro yang ada di Jawa. Itu lagi-lagi ya karena tadi gitu banyak ditolak di semua keraton, dan orang itu mengaku pengikut Diponegoro itu agak setengah takut gitu. Nah, akhirnya kan kaderisasinya di pesantren-pesantren. Terus yang terakhir saya ingat itu waktu 2018 ada namanya Mas Iki Roni Sadewo, itu keturunan keberapa ya? 7 atau 6 lupa saya. Orang Jogja. Dia merupakan keturunan langsung dari Diponegoro, mulai membuat terah dari keturunannya keturunan Diponegoro atau pengikut-pengikut Diponegoro yang ada di Jawa. Dan itu baru saja dimulai. Jadi di Manado itu sudah lebih jelas lah, karena mungkin jauh juga dan kondisi politiknya memungkinkan untuk membuat sebuah aliansi besar. Di sini masih underground gitu ya, pesantren-pesantren. Begitu. Saran saya ya baca Pasar Ramalan, ada 3 jilid, ini penting nek pengen sinau Diponegoro. Selain babat yang lain, atau malah baca babat Diponegoro sendiri yang ditulis tangan oleh Diponegoro sendiri, sudah ada terjemahannya dan bagus gitu, layak untuk dibaca gitu, dan itu menarik. Itu teman-teman. Ada yang lain yang tanya? Mungkin saya Oh Iya. gitu. yes. Perasaan kalah. Saya tertarik tadi untuk yang masalah pajak. Jadi kalau kita tahu saat ini katanya pajak itu ya, itu kan kembali kita yang memanfaatkan apa kan waktu itu kembali ke pribumi. Sebagian enggak Mbak, ada di bukunya Pak. Kalau yang detail itu ada Pak disertasinya Pak Ong Hoham tentang Madiun Raya itu ada dibukukan juga, itu bukunya Madiun Petani dan Priai apa gitu, lupa judulnya. Di situ dibahas bahwa pajak ini ya pungutan untuk mengganti upeti. Jadi kalau dulu kan upetinya ini ketok gitu loh Mbak, berapa gitu ke raja gitu, tiba-tiba dibebankan ke
kaum sikep gitu, satu karya gitu, satu kelas pekerja gitu, berapa orang gitu kayak gitu. Tapi untuk efeknya tidak banyak. Bahkan kenapa saya tadi bilang teori etis Van Deventer ini menjadi penting, karena baru 1870 itu Belanda ini terlihat sok baik pada Kawula Jawa, padahal ya juga enggak gitu. Ada 3 terminologi itu, dari pendidikan terus irigasi sampai emigrasi gitu, ternyata juga enggak gitu. Kita bikin irigasi, membuat kanal-kanal, bendungan gitu, ternyata juga untuk pengairan lahan tebu mereka gitu. Dan akhirnya kita yang buruh juga, meskipun ya kita terima kasih juga ya hari ini bendungan-bendungan Belanda itu ya, karena bendungan Belanda itu kita ya bisa lah ya gitu. Sampai hari ini masih digunakan, ada beberapa efeknya masih kerasa, cuman kalau waktu itu enggak, pajak tidak. Bahkan munculnya banyak pemberontakan ini kan karena ya pajak ini kan tidak memberi dampak apa-apa, dan kesadaran kelas sosial itu muncul baru ya setelah 1870. Jadi setelah kita punya semakin istilahnya kayak yang keraton nggak ngasih apa-apa, ya kita akhirnya surip dewi-dewi walah, dan itu baru. Nanti ada tulisannya Pak Prosa, ini set yang lainnya nanti ya muncul pemberontakan di Banten itu yang 1880 itu tanda lain kalau ya memang sudah muak dengan sistem ini, dengan tanah paksa dan sebagainya. Seperti itu untuk pajak ya. Ada lagi apa ya? Banten itu petani atau santri? Iya, ini forum yang lain saja. Nanti bahas yang lain itu. Jadi kalau di Jawa cuman kayak gitu. Efek dari, oh ya saya ingin bilang bahwa efek yang paling bagus dari 1870 ada undang-undang agraria ini adalah dibuatnya sebuah pemetaan besar yang bernama Stadsblad. Itu saya sebagai orang yang menggunakan teknologi mapping, navigasi, semuanya itu berpondasi dari Stadsblad ini. Jadi semua peta Belanda tahun 23, peta Jepang tahun 40, peta sekutu tahun 41 dan 42, kemudian peta Bako Surtana kita itu tahun 60 sampai hari ini, itu lambarannya ini Stadsblad ini. Jadi ada survei pemetaan besar di Jawa untuk dulu untuk perkebunan lah. Sekarang itu jadi peta administratif, jadi Google Map, jadi Gojek, dan semacamnya. Itu kayaknya yo aromanya Belanda gitu. Itu efek sing besar gitu menurut saya gitu. Selain bendungan dan irigasi Jariah. Mau jariah Belanda lah. Meskipun ya surveinya juga ya kita juga buruh juga gitu. Buruh macam-macam lah, ngukur macam-macam. Itu sih itu. Jadi seperti itulah. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Monggo yang lain. Dulu yang digetolkan itu semua sistem untuk istilahkan ini mah, perang Jawa ini Belanda itu diutang akeh. Terus dia bingung nyaur utang iki apa. Akhirnya dibuatlah sistem tanah paksa ini. Tanah paksa ini kan yang paling terlihat kan sedikitnya gitu. Wedono itu harus merelakan sepertiga tanahnya itu untuk ditanami oleh tanaman-tanaman perkebunan kolonial, baik kopi, kapas, tebu, dan jarak diwali kemarin ada kemukus, ada banyak tanaman itu yang diekspor ke Eropa. Memang yang topnya itu memang tebu, dan akhirnya sistem irigasi pokoknya itu demi kepentingan mereka sih, enggak untuk kita lah, enggak untuk itu paling sedikit. Ada yang maron separuh-separuh. Jadi seperti kata orangnya direlakan untuk perkebunan. Kaum sikapnya ini harus kerja bakti. Jadi kerja bakti ngemangnya perkebunan Londo gitu, ada kayak gitu. Jadi detail-detailnya silakan teman-teman baca sendiri di risetnya Pak Anokam di Madiun. Terutama di Madiun Raya tuh menurutku detailnya bagus. Karena sampai cilik-cilik gitu, ada yang sampai juru vaksin gitu. Di sana ada wabah gitu, wabah malaria, wabah apa gitu. Juru vaksin ini gajinya berapa kayak gitu. Jadi detail-detailnya bagus. Terus juru tulis itu berapa gitu. Yang menarik lagi adalah
perkembangan setelah 1870 ketika kita orang-orang Bumi Putra ini mulai kenal pendidikan modern. Lah orang-orang yang mengenal pendidikan modern inilah yang kemudian menjadi orang-orang pionir di gerakan-gerakan pergerakan nasional di awal 19-an, dan itu apik gue. Jadi ternyata saka teori FISD ini ternyata juga ngaruh neng kaum gerakan nasional yang bisa sekolah neng, ada beberapa yang bisa sekolah sampai Belanda, atau yang tetap di sini lah di Stovia, ya, sekolah kedokteran dan lain-lain. Lebih menarik. Seperti itu sih efek-efek perang Jawa. Begitu. Ada yang lain teman-teman? Monggo yang lain yang belakang. Mau tanya? Tak kira belakang kono. Apa Mas Adi mau nambahin? Oh, Saya iya, ini monggo Mas Adi. keterbatasan saya terhadap sastra Jawa ini, saya butuh ini. Ada nggak sih Mas babat-babat yang ditulis setelah perang Diponegoro? Atau apalah gitu, karya-karya sastra? Kalau babat tetap ada ya Mas, tapi kalau katanya Pak Margono itu setelah pasca perang Diponegoro itu lebih banyaknya ke teks-teks yang bersifat didaktik moralistik malah. Oke. Jadi bersifat ajaran loh. Contohnya. Ya kayak Widotomo dan lain sebagainya. Oke. Jadi memang karya yang lahir setelah itu tidak banyak yang ini ya Mas, kayak sing lebih cenderung pada apa ya? Nah, istilahku ngeyem-ngeyem gitu loh, kayak gitu. Jadi disibukkan saja dengan tarian, disibukkan saja dengan keluhuran kayak gitu. Soalnya jadi orang kritis aja. Kalau katanya Bu Nancy kan setelah perang Diponegoro itu terjadi pembekuan terhadap keraton. Jadi keraton itu sebagai sesuatu yang kultus, sesuatu yang kudus, yang agung, yang tidak dapat dijebol oleh tembok manapun. Dan disitulah awal mulanya keraton ini pusat kebudayaan. Padahal dulu itu kebudayaan itu juga di mana saja. Hingga pada akhirnya keraton ini Elit. menjadi sesuatu yang elit. Dan sesuatu yang diproduksi keraton ada sesuatu yang sakral. Setelah perang Diponegoro itu barang-barangnya larang. Barang-barangnya larang. Tetap mempertahankan itu ya. Terus itu terus tadi yang disebutkan Mas In tadi soal penelitian Jawa kuno ya, setelah itu mendiskreditkan Islam. Jadi teks-teks Jawa yang diproduksi sudah kecampuran Islam itu dianggap sesuatu yang buruk. Jadi tidak murni. Iya. Karena puncak setelah itu Belanda banyak, bukan Belanda ya, para peneliti dari kolonial sendiri sering berbicara bahwa ke puncak adiluhung Jawa telah dicapai pada saat masa Hindu Buddha. Nah terus jadi seperti teks-teks Bratayuda, Arjuna Wiwaha, gubahan keraton Surakarta setelah itu dianggap bukan teks yang baik lagi karena sudah banyak kecampuran Islam. Betul Mas. Oke. Menarik. Jadi memang lebih ke ini ya, apa istilahnya, karyanya ngeyem kawula dan mengembalikan lagi sistem elitisme keraton. Jadi kayak oh iya Mas, kalau aku ngerotak lah. Takon ya? Bukankah PB6 itu meskipun dalam tanda kutip juga membantu Diponegoro? Ini. Ya agak ya. Apa ya, mungkin lebih ke hubungan yang kayak apa ya? Kayak tidak langsung gitu loh. Jadi lebih menurutku sih sikap gini. Sikap Kasunanan secara umum bahkan sebelum Diponegoro ya, seperti pas pemberontakan Ronggo Sawiradirjo, Sepehi kayak itu, menurutku sikap Kasunanan ini lebih kepada ewuh lah gitu. Ewuh arep ngewangi, tapi untuk terang-terangan mendukung ini juga enggak gitu. Kayak gitu. Jadi sikapnya persis seperti ketika terjadi perang Mangkubumen, si Pangeran Mangkubumi HB1 ini ingin berperang melawan Belanda kan, dia minta restu itu di Babad Giyanti kan, dia minta restu ke kakaknya si Pakubuwono kedua gitu. Jadi Pakubuwono kedua yang sedang gandengan ini sama Belanda ini diparani adik ini minta restu sesuk mau meh tarung Mas karo kowe kayak gitulah. Jadi menurutku sih kayak gitu, dan
sikap Kasunanan ini tentu juga di latar belakangnya karena ibu dari Diponegoro adalah orang Solo sendiri kan, orang-orang Kasunanan. Jadi itu lebih ke arah situ sih. Jadi kayak yo mendukung tapi tidak terang-terangan, bahkan bisa dalam tanda kutip terkesan main aman ngono loh, kayak ngono lah. Tapi yo sorry ya. Harus mengutarakan gue nek untuk bahas Kasunanan gitu. Dan Kasunanan selalu berposisi seperti itu. Ketika perang Mangkubumen di suksesinya Pangeran Mangkubumi dan Sambernyawa juga seperti itu. BB2 iki yo wis kene mlebu kamar, kowe milih apa saka, mbok nggih cekelan sak karepmu. Tapi wis sesuk perang karo aku, tapi ning mburimu ya tetep gandengan karo VOC kan kayak gitu kan. Yo. Sesuatu sing yo main aman lah kayak gitu. Tapi yo ya itu iya, yo sekarang saiki lah. Nek saiki partai apa Mas? Kayak gitu. Ya cukup menarik kok. Jadi kayak gitu sih. Bagiku sikap dari Kasunanan hampir seperti tidak terang gitu, tidak kayak Notokusumo langsung des ngirim pasukan kayak gitu. Tapi kan pada akhirnya PB6 kecekel juga. Iya. Gara-gara itu juga. Betul. Ya Tidor. ya kayak gitu. Ya itu nasibnya persis ketika seperti beberapa pangeran yang lain. Yang di belakang layar sok-sokan bila atau ya politik panggung kuasanya kan sangat abu-abu gitu. Karena perang Jawa itu hampir tidak terdeteksi perang ini teko kapan nih, rampung gitu. Maksudnya hampir 5 tahun ini kok rantai-rantai gitu, perang terus ngendi-ngendi gitu sampai ya yang bikin ternyata itu yang ketika Sultan Hamengkubuwono meninggal itu, Sultan Hamengkubuwono kedua, Sultan Sepuh itu meninggal itu tidak bisa langsung dimakamkan di Imogiri. Jadi harus dimakamkan dulu di Kota Gede karena begitu nyebrang ring road Jogja kuwi Imogiri itu sudah punyanya Diponegoro. Jadi ketakutan dimakamke raja iki lho sampai wedi gitu, sampai. Nah itu kan salah satu salah satu momentum yang memberikan gambaran bahwa ya keadaan di Jogja waktu itu saja seperti itu, apalagi di mancanegara gitu. Bahkan untuk sekelas pemakaman raja saja takut gitu, diserang oleh laskarnya Diponegoro di sekitaran Imogiri. Padahal ya Diponegoro mungkin juga akan membiarkan wong yu yo bae untuk dimakamkan di Imogiri sampai benar-benar reda Diponegoro ditangkap baru ada pemindahan itu. Jenazahnya Hamengkubuwono kedua dari makam Kota Gede ke Imogiri. Itu cukup ya ngono kuwi sampai. Makanya kan keadaan yang gamang ini kan. Pertarungan ini sing menangis sapa? Ya apakah Belanda atau Diponegoro ini yang membuat banyak pihak itu menjadi abu-abu. Kayak gitu. Mungkin ada yang lain. Ada yang lain? Kalau enggak saya tutup penutupan. Saya ingin menyampaikan bahwa fix Diponegoro itu waliullah. Kok bisa? Nah ini. Jadi dari paparan Ki Indra Agusta tadi bahwa embrio dari Nahdlatul Tujar itu Tujar niku napa, Mas? kuwi gerakan. Kuwi semacam nek saiki serada lah. Jadi Nahdlatul Tujar yang waktu itu salah satunya dipelopori Kyai Wahab Hasbullah dan pendiri-pendiri NU. Itu kan terkoneksi kiai seluruh Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Itu embrionya dari mbah-mbahnya sejak Diponegoro. Jadi kalaupun akhirnya saiki NU sampai hari ini kuwi masih langgeng dan berjaya, itu embrionya adalah dari zaman Diponegoro ini yang mengoneksikan seluruh kiai-kiai di Jawa. Nah, jadi barokahnya Diponegoro. Maka Cah Ibnu dan Ansor wajib sebelum mati harus ziarah. Jadi sekali seumur hidup harus. Nek ora ketoke engko neng Siratal Mustaqime ora lancar. Begitu. Kok kondelan helm, Mbak? Matur nuwun. Kondelan helm. Kondelan helm Diponegoro.
Mana katanya Thomas Natar. Ya kan diperjelas kalau aku mau nggak tahu tuh nerangnya kan kekuasaan dari sampean. Ora ngopas ra mudeng ya. Pas kayak. Ora. Pas ikut teko kere. Dan perlawanan Pangeran Diponegoro membekas luka dan trauma bagi Belanda. Mereka mengalami kerugian militer dan ekonomi yang sangat besar. Baru melihat sorbannya pasukan kompeni gemetar, hanya sorbannya kompeni merinding ketakutan, hanya dengan sorbannya dunia bergetar menyaksikan. Nah, ini gini, cinta. Jadi pertanyaan, bayangkan saudara-saudara jika Pangeran Diponegoro memakai helm. Angel. Nah kan ini masih ada kelanjutan statusnya Mas Atta. Bayangkan jadikan bahan overthinking malam ini lah biar kita mau. Biar kita overthinking. Si moderator takon iki. Nah itu di YouTube ada, itu yang menyampaikan oleh Janun. Itu dari ceramahnya Ustadz Yasin Abdul Hasan kalau nggak salah di Jawa Timur. Jadi beliau ini search aja nanti di YouTube apa Pangeran Diponegoro pakai helm gitu muncul. Ini muncul. Itu muncul nanti. Jadi memang Ustadz Yasin ini apa ya, kayak kalau berbicara pidato ini seperti Soekarno. Jadi menggubu-gubu seperti yang saya tuliskan tadi. Nah yang menarik kan, kok iso-isone seorang ustadz terus selalu berpikiran membayangkan, oh kok iya ya Pangeran Diponegoro nggo helm iki ya gitu. Kan jadi tapi yang tak rasa tak jawab lah, iki guyonan jawab. Soalnya kangelan. Nah itu ada yang lain, monggo. Mas aku mah. Apa? Bentar, Bos. Jare iki lak yo ning dindi saiki lak yo patung Diponegoro. Ning dindi ku ketane jane iki kapan to patung Diponegoro di viral ngono kan. Kudu jarane kudu ngene sih. Jaran cempek. Iku nek ning drag yo des iki. Apa ya? Goro-goro lukisane anu kuwi. Iya. Basuki Abdullah. Efek. Tapi Basuki Abdullah. Ini dijawab serius. Apa? Dijawab serius. Ora sih. Ora. Sebenarnya itu kan ya padha kaya nek Siliwangi kan ning ngendi-ngendi ono patung macan. Oh, macan sing lucu kuwi to. Iya. Jadi ini efeknya memang tidak jauh-jauh dari militer lah. Jadi ketika jadi pahlawan nasional terus jadi ikon militer, akhirnya sekarang hampir semua batalion yang berada di bawah naungan komandan daerah militer Diponegoro baik di Jogja maupun Jawa Tengah kuwi ana simbole Pangeran Diponegoro. Ana gambare bahkan ana patunge. Kayak gitu sih yo wis padha nek ning Jawa Barat ku kabeh kodami kabeh batalion iki ana gambar macan. Kayak ngono lah. Nek ning Jawa Timur ora ana gambare pura. Mergo Brawijaya ora ana gambare. Wong enek ora yo. Bayangno nek Diponegoro numpak Garuda yo kan. Kayak wis. Anggo helm sisan. Itu dulu dulur untuk diskusi malam ini. Untuk tanya jawab nanti dilanjutkan setelah forum resmi agar biar bebas tanpa tedeng aling-aling dan nggak pekeu di depan kamera, karena nanti bakal membahas merembetkan dindi nek dirungokke wong nggak rada mate ape tolong edit bareng ya rada kangelan. Ngilangi suara. Untuk penutup closing statement monggo Kang Indra. Closing statementnya gini, saya akan kembali lagi ke hal yang paling sederhana yang menurutku itu penting untuk dilambari hari ini, bahwa kadang Jawa itu berkonflik dari hal-hal yang menurut pikiran rasional orang Eropa itu tidak masuk akal, dan itu yang seperti berdiri di samping raja dan
Nah itu juga kemudian memicu banyak konflik di kemudian hari. Jadi menurutku ya Jawa ini sangat apa ya, sangat menjunjung tinggi simbol gitu, dan simbol-simbol yang kemudian hari akan muncul setelah hari ini dan besok-besok lagi itu akan bisa menjadi potensi konflik yang besar juga. Jadi itu yang menurutku ingin saya sampaikan untuk teman-teman, karena di Ponorogo itu pecah perang karena efek dari utusan kolonial yang masuk ke keraton tanpa melepas sepatu. Geger Sepei itu muncul dari dendam awal Sultan Yogyakarta melawan Mangkunegoro kedua atau Perang Wedono, dan itu hanya gara-gara Mangkunegoro ini menjadi legiun Mangkunegaran dan dia potong rambut. Perang Wedono atau Raja Mangkunegoro II adalah raja pertama kali yang potong militer gitu, potong 212 itu. Dan itu adalah sebuah kebiadaban bagi kebudayaan Jawa, karena itu tetaplah gondrong sampai akhir hayat. Kayak gitu, itu jadi konflik itu, perang. Jadi menurutku simbol-simbol itu jadi potensi konflik yang besar, dan teman-teman ngati-ngati nek menggunakan simbol, baik apapun simbol yang teman-teman bawa lah, iso NU, iso Ma'iyah, iso macam-macam itu kan oporan dijembakar gitu, jadi konflik ya iso. Kayak gitu. Ya, makan mie. Ngati-ngati lah. Jadi selamat menikmati banyak pengalaman sejarah dari Diponegoro, silakan banyak menggali. Terus saya ingin tutup untuk malam ini ya, selamat menghayati buah sawo kecik dan pohon kemuning itu sebagai jalan untuk teman-teman merapatkan barisan pada hal-hal yang teman-teman ingin kerjakan. Semoga manfaat gitu saja, seperti perjuangan Diponegoro. Matur nuwun. Kembali. Terima kasih. Diskusi ini, kesempatan ini saya tutup. Terima kasih untuk dulur-dulur yang sudah menyempatkan hadir. Mohon maaf atas segala kesalahan yang kami aturkan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.